Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak kami yang kami sayangi, warga rumah ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang dirahmati Allah, dan saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke 10 periode kedua, ya, yaitu 11 Ramadan, ya. Kita sekarang berpuasa. Ini merupakan hari yang bersejarah, ya, di mana 11 Ramadan itu adalah tanggal wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang luar biasa sebagai seorang pejuang Islam. Oleh sebab itu, tema kita pada malam hari ini adalah mengenal sosok Ummul Mukminin Siti Khadijah. Ya. Kalau dalam kajian kita dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mengenal suri tauladan, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga mengenal suri tauladan, ya, dari istri baginda Rasul SAW, Ummul Mukminin, ya, sosok yang luar biasa, yang mesti diteladani, dijadikan qudwah, dijadikan keteladanan, khususnya bagi para wanita. Kita perlu mengenali sosok beliau ini. Ada beberapa keutamaan Siti Khadijah ini sehingga Rasulullah SAW sangat sulit melupakan Siti Khadijah ini. Walaupun sudah meninggal dunia, ya, tetap Rasulullah SAW mengenang siapa Siti Khadijah ini. Kalau ada pembagian sembako umpamanya, pembagian kurma atau pembagian apa saja untuk kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan saudara-saudara Khadijah atau sanak famili Khadijah, ya, karena Rasulullah SAW selalu ingat akan sosok daripada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ini. Yang pertama sekali, Khadijah ini terlahir dari keluarga yang revolusioner, ya. Karena beliau ini adalah anak dari seorang tokoh Quraisy yang bernama Khuwailid, ya. Jadi Khuwailid ini adalah seorang saudagar sukses di Mekah pada waktu itu. Cuman pemikiran beliau tidak seperti pemikiran ortodoks, pemikiran sesat, pemikiran kacau daripada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Di mana di masa itu orang-orang Quraisy ini, apalagi tokoh-tokohnya, kalau lahir anak wanita, lahir anak perempuan dari istrinya, maka yang mereka lakukan adalah mereka langsung mengubur anak wanita ini hidup-hidup. Makanya terkenal mereka itu adalah wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tapi Khuwailid tidak sesuai dengan pemikiran ini. Oleh sebab itu beliau punya anak wanita, justru anak wanitanya ini dipeliharanya baik-baik, diasuhnya baik-baik, diajarkannya berbisnis. Itulah Khadijah. Tidak dibunuhnya, tidak dikuburnya. Jadi walaupun terkenal orang-orang Quraisy itu
membunuh anak wanita terlahir, tapi tidak semua. Ya. Masih ada yang masih menentang atau melakukan penentangan terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena orang-orang Quraisy pada waktu itu merasa kalau punya anak wanita, karena anak wanita yang tidak punya hak apapun, ya, tidak punya hak harta, kepemilikan, ya mereka bagaikan budak, malah lebih derajatnya rendah daripada binatang. Sehingga orang-orang Quraisy lebih baik anak wanita mereka kalau lahir itu dimatikan semenjak awal, sehingga mereka tidak merasakan kepedihan hidup. Itu filosofi mereka. Ya. Akan tetapi Khuwailid pada waktu itu tidak. Beliau pelihara Khadijah dengan baik, diajarkannya, sehingga beliaulah yang mewarisi perdagangan bapaknya, dan Khadijah ini menjadi seorang konglomerat yang ada di Mekah pada waktu itu. Malah ada riwayat mengatakan sepertiga harta kekayaan Mekah itu adalah milik Khadijah, sehingga berlomba-lomba orang-orang pada waktu itu ingin, ya, melamar Siti Khadijah ini sebagai istrinya. Jadi itu yang pertama, ya, beliau terlahir dari keluarga yang menentang, ya, kemapanan, ya, pemikiran-pemikiran yang ortodoks pada waktu itu. Ayahnya itu adalah seorang yang menentang itu. Kemudian Khadijah ini juga, Khadijah radhiyallahu anha ini, itu juga tidak pernah menyembah berhala. Walaupun acara-acara orang Quraisy dia ikut, tapi untuk memperhambakan diri kepada berhala-berhala itu Khadijah tidak ikut. Sehingga orang Quraisy pada waktu itu, ya, di antara keutamaan Khadijah ini memberi gelar, ya, Khadijah ini tidak mau melakukan sesuatu yang buruk, sehingga beliau diberi gelar oleh orang Quraisy itu At-Tahirah. Khadijah At-Tahirah, the pure woman, bahasa ininya, seorang wanita yang suci, ya. Jadi seorang wanita suci. Dan memang Khadijah radhiyallahu anha ini, ya, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk disebut dengan Nisa al-Jannah, ya. Karena ada 4, ya, wanita surga, ya, istilahnya tokoh wanita surga, gitulah kira-kira, ya kan? Sayyidat Nisaul Jannah, Sayyidat Nisaul Jannah itu istilahnya, yaitu tokoh-tokoh wanita surga. Itu ada 4, nah, yaitu Maryam, ya, kemudian Asia, imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun, kemudian Fatimah binti Rasulullah, dan yang keempat adalah Khadijah. Inilah nanti yang menjadi 4 tokoh wanita penghuni surga, termasuk Khadijah di dalamnya. Jadi beliau tersucikan, ya, tidak juga pernah menyembah berhala, walaupun dia selalu berinteraksi dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian di usia beliau, ya, 40 tahun, di mana beliau punya kejayaan perekonomian yang luar biasa, hampir seluruh tokoh-tokoh Quraisy itu ingin melamar Khadijah. Justru Khadijah ini, ya, memberanikan diri, ya, untuk melamar Rasulullah SAW karena melihat akhlak Rasulullah SAW. Ya. Jadi beliau memang tidak langsung, ya, kepada Rasulullah SAW mengatakan itu, akan tapi melalui pembantunya yang wanita juga, ya, untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Khadijah ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, padahal pada waktu itu, ya, kebiasaan orang Quraisy itu laki-laki yang minta kepada wanita. Tapi karena Khadijah dilamar oleh semua tokoh-tokoh Quraisy, tapi beliau tidak tertarik hatinya karena tahu perangai-perangainya, dan beliau sangat terpikat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW ini adalah termasuk pegawainya Khadijah istilahnya. Jadi berdagang ke Syam itu dipercayakan kepada Rasulullah SAW, ya, ternyata didagangkan dengan secara jujur, dan alhamdulillah Rasulullah SAW malah
meraihkan untung untuk Khadijah yang luar biasa dengan akhlak yang mulia. Khadijah sangat tertarik pada Rasulullah SAW. Dan beliau inilah ya yang menjadi pendukung utama dari dakwah Rasulullah SAW. Jadi disebutkan oleh Rasulullah mengapa tidak bisa melupakan Khadijah. Karena itulah ya, karena beliau beriman kepada Nabi Muhammad pertama sekali ketika semua orang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Khadijah ini memberikan segala sesuatunya ya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang, Khadijah langsung beriman kepada wahyu yang datang itu. Walaupun banyak orang mengatakan Nabi Muhammad SAW dengan ada wahyu itu seolah-olah adalah penyakit sawan lah, dikatakan sebagai orang gila, ya. Akan tetapi Khadijah langsung ya dengan hati nuraninya, dengan pikiran yang jernih, dibawanya kepada pamannya, ya, yaitu Waraqah bin Naufal, ya, tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira. Ya, ketika itu zammiluni kata Rasulullah, ya, selimuti aku, menggigil Rasulullah SAW. Khadijah pada waktu itu yang menenangkan Rasulullah SAW, tidak ikut panik dia, dan beliau menanyakan kepada Waraqah bin Naufal tentang keadaan sebenarnya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika itulah Waraqah bin Naufal mengatakan, yang datang kepada suamimu itu, kepada Muhammad itu adalah An-Namus, yaitu Jibril, yang juga dulu datang kepada Musa menyampaikan wahyu. Aku seandainya panjang umur nanti sampai Muhammad ini diusir oleh kaumnya, maka aku akan menjadi pembelanya. Maka Nabi mengatakan, apakah nanti aku akan diusir oleh kaumku? Dia mengatakan, tidak ada Nabi kecuali diusir oleh kaumnya. Oleh sebab itu nanti aku akan membelamu ketika itu terjadi. Ternyata tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu anha itu luar biasa. Kemudian beliau di akhir-akhir hayatnya itu, ya, ada satu pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin sekali beliau ini nanti seandainya meninggal dunia, ya, dan beliau sampaikan kepada Fatimah anak beliau, ya, bukan kepada Rasulullah karena segan, ingin supaya Rasulullah menjadikan sorban Rasulullah SAW sebagai kain kafannya. Kemudian Rasulullah setuju, akan tetapi datang dari Jibril, ya, membawa 5 helai kain kafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah satunya itu adalah untuk Khadijah, ya, kemudian juga untuk Rasulullah, ya, juga untuk Ali, untuk Fatimah, dan satu lagi untuk Hasan bin Ali, ya. Husain memang tidak masuk di situ. Ternyata memang Husain ini sudah diketahui, ya, bahwasanya beliau ini adalah syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pakai kafan. Jadi ini keutamaan Khadijah. Dan terakhir mungkin kita ceritakan betapa ketika Khadijah ini dalam keadaan, ya, sakit keras, dalam keadaan hampir meninggal dunia itu, ya, itu Rasulullah SAW datang dan di samping beliau selalu berada. Dan ketika itu Khadijah ini dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidur, ya. Kemudian Rasulullah SAW menangis, di mana Khadijah pada waktu itu, ya, tinggal kulit pembalut tulang. Rasulullah SAW menangis, kemudian Khadijah siuman. Dilihatnya Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, dan beliau adalah orang yang paling tidak ingin melihat Rasulullah sedih. Bagaimana selalu membahagiakan suaminya. Maka ketika itu dia tanya, ya Habibi, wahai kekasihku, wahai sayangku, limadza tabki, mengapa engkau menangis? Rasulullah SAW, ya, menyeka air matanya, ya. Ketika itu kemudian karena sudah terlanjur tahu oleh Khadijah, beliau sedih,
Kemudian beliau mengatakan, limadza lam abki habibti, betapa aku tidak sedih melihat keadaanmu sekarang. Aku tahu ketika engkau belum bersamaku dulu, engkau adalah seorang wanita yang luar biasa suksesnya, hartamu banyak, tapi engkau ikut denganku, mendukung dakwahku ini, habis seluruh hartamu, tinggal kulit pembalut tulang ini lagi engkau. Tentu saja aku begitu kasihan kepadamu, tentu saja aku begitu memikirkan tentang dirimu. Kemudian Khadijah malah menutup mulut Rasulullah SAW. Ya Habib, ya Habibi, jangan kau katakan ini. Masalah diriku belum seberapa rasanya apa yang aku lakukan. Seandainya wahai kekasihku ada jalan menuju dakwah Islam ini yang terputus dan engkau tidak menemukan ada papan sebagai jembatannya, kalau masih bisa badanku ini digunakan, gunakanlah wahai kekasihku. Begitu Khadijah dalam pengorbanannya, sudah begitu banyak harta benda, tenaga, sampai beliau diboikot, lapar dan sebagainya bersama Rasulullah SAW, masih ingin badannya yang ada ini untuk sebagai jembatan untuk bisa manusia ini menjalankan dakwah Islam ini. Begitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, meneladani keimanan beliau, meneladani keberanian beliau, dan mudah-mudahan Islam kembali berjaya seandainya wanita-wanita muslimah sekarang ini bisa meneladani Khadijah ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya keteladanan bagi para ibu-ibu dan juga bagi kita semuanya. Mohon maaf, aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.